Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun kita berada pada saat ini, kita tetap di dalam lindungan Tuhan dan kasih penyertaan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seperti biasa sebelum kita melangkah kepada kegiatan kita satu hari ini, ada baiknya kita awali aktivitas kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Sungguh kami sangat berterima kasih kepadamu ya Tuhan, yang memberikan nafas kehidupan sampai pada saat ini kepada kami tiap-tiap pribadi, sehingga kami boleh bangun dari tidur kami dengan penuh sukacita, dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, Engkau juga lindungi kami sampai pada hari ini. Dan sebentar Tuhan kami akan melangkah kepada aktivitas kami yang akan kami lakukan untuk satu hari ini. Namun sebelum kami beranjak kepada aktivitas kami Tuhan, kami mau mengawali kehidupan kami dengan bersekutu dengan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan pada hari ini. Untuk itu Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Maka dari itu Bapa, bukalah hati pikiran kami agar kami mampu dengan baik mendengar firman-Mu dan mampu mengandalkan firman-Mu dan menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berfirmanlah Engkau di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengar. Nah, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 14 September 2022, diambil dari 1 Timotius pasalnya yang kedua ayat yang keempat. Saya akan membacakannya untuk kita. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ai dipangido rohanado, naing saluhut jolma malua jala sahat manada hasit tongani. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Martin Luther pernah berkata, menjadi orang Kristen tanpa doa adalah sama tidak mungkinnya dengan hidup tanpa bernafas. Doa menurut Martin Luther adalah nafas kehidupan orang Kristen. Sehingga dia juga berkata, di dalam doalah orang-orang Kristen yang percaya kepada Kristus boleh berkomunikasi secara pribadi dengan Allah. Maka doa menjadi satu alat untuk berkomunikasi secara langsung kepada Allah. Dan pada hari ini
diri sendiri atau kepentingan sendiri, akan tetapi doa lebih kepada mendoakan secara keseluruhan atau universal. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus, dalam suratnya juga kepada Timotius, Paulus mendorong Timotius untuk menggerakkan jemaat untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan para pemimpin, doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah itu pun dapat menjadi kesaksian dan pemberitaan keselamatan dan kasih Allah. Sehingga kita boleh menganggap bahwa doa adalah atau doa memiliki suatu kuasa yang dahsyat di dalamnya. Lebih mengenal dan dekat dengan Dia, agar semua penciptanya lebih mengandalkan Tuhan yang kita percayai. Jika kita memahami pentingnya doa dari sudut pandang ini, maka percayalah Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bahwa kehidupan doa kita tidak akan pernah membosankan lagi. Sebab kita
memiliki satu pemahaman dan paham benar sebesar apa dampaknya bagi orang lain. Doa memiliki kuasa yang dahsyat, memiliki dampak bagi orang lain. Maka dari itu Bapak Ibu, mulailah hari ini mari kita luangkan waktu khusus untuk mendoakan orang lain, mendoakan keluarga kita, mendoakan rekan sekerja kita, mendoakan rekan pelayanan kita, sahabat kita, pemimpin kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka mari juga kita yakini doa yang kita panjatkan mampu memberikan suatu kuasa yang dahsyat bagi kehidupan sesama kita dan ciptaan lainnya. Maka selamat menghidupi firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.